Terkadang, kita terlalu sibuk dengan rutinitas di sekitar kita, sampai lupa menoleh pada sesuatu yang sudah lama berdiri di sudut kota. Diam, tapi setia menyaksikan waktu berlalu, dari zaman ke zaman. Di kota Cirebon, ribuan manusia melintasi tempat ini setiap harinya, walau tidak semua menyadari keberadaannya. Tapi ia tetap berdiri dalam diam di salah satu sudut Taman Kebumen, di tengah hiruk-pikuk kota yang terus berubah. Gedung Bundar, demikian namanya, berdiri anggun menyimpan kisah tersembunyi di jantung kota Cirebon, tepatnya di kawasan Taman Kebumen. Dikelilingi oleh pepohonan rindang, gedung ini seolah menjadi jembatan antara masa lalu kolonial dan kehidupan urban modern. Gedung Bundar ini unik dan berbeda dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Berbentuk oktagonal atau segi 8 dengan 2 lantai dan memiliki atap berbentuk kerucut yang menjulang. Pintu dan jendelanya model lama dengan ciri khas panel berjalusi. Luas bangunannya sekitar 100 meter persegi. Tidak besar, tapi cukup mencolok untuk mendominasi taman. Gedung Bundar didirikan pada tahun 1920 di masa Hindia Belanda, ketika Cirebon masih menjadi pusat perdagangan rempah dan tekstil menuju Eropa. Bangunan ini berdiri di kawasan bersejarah Kebumen Plain, alun-alun yang menjadi jantung pemerintahan kota Cirebon, dengan kantor residen yang megah di ujung timur di seberang kantor pos. Sayangnya, kantor residen itu kini telah rata dengan tanah. Gedung Bundar sendiri dibangun untuk mengawasi titik nol kota, sekaligus memantau kebersihan aliran Kali Bacin dan Kali Sukalila, karena banjir kerap mengancam kawasan tersebut. Setelah kemerdekaan, bangunan ini digunakan sebagai kantor radio dan telegraf oleh Korem Sunan Gunung Jati. Di tahun 1980-an, sempat juga digunakan sebagai rumah tinggal staf militer, hingga kemudian diserahkan ke pemerintah kota Cirebon pada tahun 1990-an. Lalu, seperti banyak bangunan tua lainnya, Gedung Bundar perlahan tenggelam dalam diam. Bertahun-tahun, ia berdiri tanpa perhatian, diselimuti debu dan perlahan usang. Warga yang melintas hanya menganggapnya bangunan kosong, tanpa mengetahui makna yang tersembunyi di balik dindingnya yang kusam. Namun, Gedung Bundar bukan sekedar relik berdebu. Ia adalah salah satu warisan budaya Cirebon, sebuah kota yang kaya akan percampuran etnik dan budaya. Saat video ini saya ambil tahun lalu, kondisi gedung ini cukup memprihatinkan. Di ruang bawah, tidak hanya tampak kosong, tapi juga kotor dan banyak sampah berserakan, menciptakan suasana suram seperti rumah hantu di tengah taman yang seharusnya hijau. Atap kerucutnya berlubang di beberapa bagian, sementara jendela-jendelanya yang berjalusi berderit pelan yang menyayat hati. Namun memasuki tahun 2025, sepertinya ada harapan. Dari beberapa kabar yang saya temukan, memasuki pertengahan tahun, gedung ini mulai diaktifkan oleh pemerintah kota setempat sebagai ruang publik yang terbuka dan inklusif. Menjadi panggung bebas ekspresi di mana festival-festival seni akan diadakan untuk menarik ratusan pengunjung. Bayangkan, bangunan tua ini ke depannya akan memiliki kehidupan yang baru.
Di lantai atas, sejarah akan bercerita lewat layar digital dan tur virtual. Di bawah, aroma kopi dari kedai kecil bercampur dengan suara tawa anak muda yang sedang berkreasi. Dan di malam harinya, lampu-lampu hangat menerangi taman, tempat musik tradisional dan modern berpadu. Gedung Bundar akan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, dari tempat pengawasan kolonial menjadi ruang bagi ide dan harapan. Pada akhirnya, Gedung Bundar bukan sekedar peninggalan. Ia seperti cermin kecil yang memantulkan perjalanan kota Cirebon dari masa penjajahan, perjuangan, masa kini, hingga nanti. Jadi kalau suatu hari Anda melintasi Taman Kebumen, berhentilah sejenak. Lihatlah ke arah bangunan kecil itu. Ia mungkin diam, tapi dari diamnya ada cerita lama yang masih bernafas di sana. Nafas masa lalu yang masih bertahan di tengah hiruk-pikuk kota yang terus bergerak. Anda warga Cirebon dan punya harapan-harapan tertentu akan keberadaan gedung bersejarah ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Saya Anjas, sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Wassalam.